Nah, di sini sudah ada cukup banyak peserta yang hadir ya dari macam-macamnya. Ada dari Balikpapan, Kak Andri ya, kelas digital marketing. Ada siapa lagi nih? Teh Indah, ada lagi Teh Karina Cika, ada lagi Kak Mumtaz tadi ya. Ternyata banyaknya cowok yang hadir malam hari ini ya. Bapak-bapak bekerja ya, sedang mencari nafkah, semangat semuanya. Nah, senang sekali rasanya di malam hari ini bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua. Malam hari ini kita akan belajar lebih dalam terkait bagaimana caranya menyusun CV yang menarik bersama dengan Kak Cynthia Veronica. Nah, teman-teman di sini yang ingin mengikuti kegiatan dengan mantap ya, silahkan persiapkan catatannya di sini. Kemudian pertanyaan terbaiknya silahkan disiapkan ya, karena nanti kita akan buka sesi diskusi bersama dengan Kak Cynthia. Kemudian teman-teman yang bisa open cam juga boleh open cam. Dan teman-teman di sini silahkan juga mengganti namanya ya, menjadi nama underscore kelas underscore domisili. Biar bisa tahu nih, berasal dari mana aja teman-teman di sini ya. Tadi ada yang dari Bogor, ada yang dari Balikpapan, Karanganyar, macam-macam dari Bekasi tadi ya. Nah, dari seluruh Indonesia bisa hadir ya. Karena kebetulan teman-teman ya, PK Digital School ini dari mancanegara juga ada ya, dari Korea ada yang ikutan, dari Jepang ada juga, dari Turki ada. Nanti saya sedang mencari teman-teman yang dari luar negeri apakah hadir. Sepertinya belum pada hadir juga ya, nggak apa-apa. Kita akan langsung mulai agenda malam hari ini. Ya, agenda malam hari ini apa aja sih? Malam hari ini kita akan mengadakan kegiatan webinar bersama dengan teman-teman dari Kinobi. Karena PK Digital School ini kabarnya baru saja mengadakan kolaborasi bersama dengan startup Kinobi untuk membuat platform job portal, kemudian CV dan resume builder, ditambah dengan e-learning 80 jam lebih loh teman-teman. Wah, nggak sabar lagi nih ya teman-teman dari peserta PK Digital School untuk merasakan fiturnya. Makanya malam hari ini kita akan review bareng-bareng sambil opening fitur dari yang terbaru ya nanti dari platform PKS Digital School. Nah, kita akan mulai agenda pertama dengan pembukaan, dilanjutkan dengan webinar ya. Lanjutkan nanti foto bersama. Nah, karena akan ada foto bersama, silahkan persiapkan wajah terbaiknya. Nanti juga akan ada launching fiturnya dan terakhir akan langsung ditutup kegiatannya. Nah, mari kita awali kegiatan kita dengan pertama-tama berdoa terlebih dahulu ya. Nah, dipersilahkan kepada sahabat-sahabat semua berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Nah, kita awali kegiatan dengan berdoa agar malam hari ini semakin bersemangat, teman-teman ya. Mungkin kadang kalau bekerja lupa nih buat berdoa. Nah, dengan berdoa bekerja kita ya, belajar kita jadi semakin asik. Nah, kita akan langsung masuk teman-teman ke kegiatan utama kita karena malam hari ini kita sudah kedatangan salah seorang narasumber yang keren banget dari Kinobi. Nah, siapa gerangan narasumber kita malam hari ini? Nah, mari kita berkenalan dengan Kak Cynthia Veronica sebagai Business Development Associate dari Kinobi. Selamat malam, Kak Cynthia. Oke, suara Kak Cynthia belum terdengar ya? Kalau di teman-teman terdengar nggak ya suaranya Kak Cynthia? Belum terdengar sih. Belum terdengar ya? Oke, suaranya belum terdengar nih Kak Cynthia. Oke, sambil Oh, menunggu sekarang? mungkin suaranya. Nah, mulai terdengar. Oke, halo Mas Asa, selamat malam. Selamat malam juga teman-teman, Iya. salam kenal semuanya. Oke, selamat malam Kak Cynthia. Gimana kabarnya Kak Cynthia malam hari ini? Kabar baik, Mas? Mas Asa gimana? Oke, baik juga nih Kak Cynthia. Nih Kak Cynthia lagi di kantor Kinobi nih atau lagi di mana nih Kak malam hari ini? Enggak, udah di rumah kok. Oh, udah di rumah ya. Emang jam istirahat harusnya sih ya. Tapi terima kasih banyak loh Kak Cynthia masih meluangkan waktu nih ya malam hari ini buat sharing bareng sama teman-teman followers juga peserta di DPK Digital School karena materi malam hari ini akan sangat bermanfaat buat jenjang karir teman-teman di kemudian hari ya. Yang mau switching karir, yang mau mulai masuk ke dunia pekerjaan. Skill untuk menyusun CV ini menjadi skill wajib ya buat teman-teman semua. Apalagi sekarang nih ya, HR itu di mana-mana udah pakai yang namanya sistem ATS teman-teman ya, ATS tuh. Jangan-jangan teman-teman di sini ada yang belum tahu tuh, ATS itu apaan tuh, nama makanan apa. Nah, malam hari ini kita akan bahas bareng-bareng ya sama Kak Cynthia, biar teman-teman ketika
pengen hunting pekerjaan, CV teman-teman tuh nggak nyangkut ya, bisa di-review sama HR-nya. Jangan-jangan udah ngirim CV kemana-mana pakai template dari Canva dan semacamnya, tapi nggak kebaca sama HR-nya gara-gara nggak ATS friendly. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan Kak Cynthia untuk membahas bagaimana cara membuat CV yang ATS friendly biar teman-teman langsung kelihatan nih sama HR di luar sana. Oke, Kak Cynthia malam hari ini sudah siap untuk menyampaikan materinya? Udah siap, Mas. Wah, mantap sekali. Oke, teman-teman, siapkan sabuk pengamannya. Kita akan masuk langsung ke sesi materi kita. Oke, kepada Kak Cynthia, waktu dan Zoom kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Asa. Mungkin sebelumnya teman-teman aku ucapin selamat malam, salam kenal juga. Ini mungkin antusiasnya tadi kayak Mas Asa bilang juga udah pada malam jam istirahat, tapi nggak mengurangi antusiasnya untuk kita belajar bareng, sharing-sharing, dari aku sharing-sharing, nanti juga dari teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, atau ada yang ingin ditanggapi juga boleh. Kita di sini sifatnya mungkin lebih ke sharing-sharing aja. Terus juga nanti karena spesial banget nih hari ini temanya itu sesuai sama judulnya ya, How to Rise Above the Crowd. Jadi intinya gimana teman-teman bisa ibaratnya berbeda lah, outstanding dibandingkan kalau kita ngomongnya di dunia industri saat ini, gimana caranya teman-teman waktu melamar pekerjaan atau mendaftar ke sebuah lowongan pekerjaan itu, apa yang bisa bikin teman-teman terlihat beda, outstanding daripada kandidat-kandidat lain. Nah, seperti yang teman-teman tahu, untuk memasuki ke dalam dunia pekerjaan itu, gerbang utamanya selalu menggunakan CV. Jadi, untuk membuat sebuah, bisa kita bilang kesempatan yang bagus gitu ya di awal untuk mendapatkan first impression yang bagus, itu kita perlu membuat CV yang outstanding dan bisa mengimpress si HRD-nya. Nah, itulah sesuai sama topik kita hari ini, how to rise above the crowd, bisa bikin kita lebih outstanding. Nah, nanti untuk agendanya hari ini, yang pertama, aku bakal sharing-sharing sebenarnya resume atau CV itu apa, terus journey dari sebuah CV itu bagaimana, nanti aku bakal jelasin juga bedanya apa sih CV yang ATS friendly dan juga CV yang non ATS, dan kapan yang pastinya kita gunain CV yang ATS, kapan kita pakai CV yang non ATS, karena pasti sering banget dengar CV ATS, CV Canva. Nah, CV-CV yang seperti itu teman-teman harus tahu dulu nih kapan menggunakannya, terus bagaimana formatnya. Terakhir, aku bakal sharing-sharing juga terkait dengan secret-nya. Mungkin ada beberapa tips and trick yang bisa membantu CV-nya teman-teman itu terlihat lebih outstanding dibandingkan dengan CV-CV kandidat lain. Nah, nantinya juga sekaligus berbarengan dengan launching portalnya PKS Digital School, nanti teman-teman bisa langsung saya pandu juga untuk langsung login ke dalam microsite-nya. Kemudian nanti bisa langsung, salah satu fiturnya nanti bisa buat langsung CV yang formatnya sudah ATS friendly di sana. Nah, next-nya at the end of workshop-nya hari ini, harapannya adalah teman-teman semua di sini bisa langsung memulai membuat CV, mungkin dari yang versi paling basic dulu aja, sehingga nanti waktu mau dipakai untuk melamar magang atau melamar untuk full-time job, atau mungkin switching karir, itu bisa digunakan dan udah ready nih CV-nya. Nah, kita masuk ke yang pertama ya, apa sih sebenarnya resume atau CV? Jadi simpelnya CV itu adalah course of life, jadi kayak perjalanan hidupnya teman-teman, mulai dari teman-teman let's say kuliah, terus mungkin ikut beberapa organisasi, baik yang di dalam kampus atau di luar kampus, atau mungkin eksternal ya, yang nasional, skala nasional dan lain-lain, dan juga bagaimana teman-teman mungkin misalnya sudah ada pengalaman bekerja part-time atau mungkin sudah full-time sebelumnya. Nah, itu semua perjalanan hidupnya teman-teman dimasukkan ke dalam sebuah CV. Jadi, ini adalah kayak pengantarnya lah gitu. Kita tuh sebenarnya dari pertama kali kuliah ngapain aja, pertama kali masuk organisasi ngapain aja, dan pertama kali bekerja atau magang itu ngapain aja di sana. Nah, apa sih yang nggak perlu dimasukkan ke dalam sebuah CV? Yang pertama, tidak perlu memasukkan legal document. Ini artinya teman-teman
di bagian atas itu, di bagian waktu kita menuliskan nama dan lain-lain, itu tidak perlu memasukkan alamat. Nah, alamat di sini artinya tidak perlu memasukkan alamat yang lengkap, jadi nggak perlu kayak jalan sampai kode posnya itu nggak perlu selengkap itu, tapi mungkin boleh dimasukkan areanya aja, misalnya areanya let's say Pondok Indah, Kebon Jeruk atau apa. Nah, itu nama gede areanya aja. Terus teman-teman di bagian legal document ini artinya tidak perlu memasukkan nomor KTP atau yang benar-benar sifatnya legal ya dan juga konfidensial. Plus untuk tanggal lahir juga itu masih tidak perlu dimasukkan. Terus yang nomor 2, untuk portfolio showcase, biasanya dalam melamar pekerjaan itu sering sekali diminta untuk melampirkan portfolio berbarengan dengan CV, atau ini bisa dibilang screenshot atau ngeliatin lah portfolionya teman-teman. Contoh di beberapa posisi tertentu kayak posisi social media design atau mungkin marketing atau UI, itu pasti meminta portfolio atau hasil karyanya teman-teman. Nah, itu sebisa mungkin filenya dibuat terpisah dari CV-nya teman-teman, jadi dikirim dalam 2 file yang terpisah. Terus juga yang ini yang nomor 2 ya, dan yang ketiga adalah CV-nya teman-teman itu bukan dating profile-nya teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan memasukkan detail-detail info-info yang terlalu personal nih, kayak misalnya personality-nya teman-teman itu apa, terus hobinya apa. Nah, itu jangan dimasukin ya. Jadi yang misalnya merasa oh ini kayak kurang profesional untuk dimasukin, itu jangan dimasukin. Nah, ini adalah gambaran apa sih yang nggak perlu dimasukkan ke dalam sebuah CV. Terus next-nya kita lanjut lagi. Nah, ini yang tadi aku sempat mention juga, seberapa penting mempersiapkan a good resume atau a good CV. Nah, technically kayak yang tadi aku bilang juga, CV itu adalah gerbang pertamanya, dan untuk membuat masuk ke dalam gerbang itu kita harus membuat first impression yang baik, di mana untuk membuat satu first impression yang baik supaya bisa mengimpresi HRD-nya, kita hanya punya satu kesempatan nih teman-teman. Nah, makanya itulah gambaran seberapa penting pembuatan CV di awal supaya teman-teman bisa outstanding daripada kandidat-kandidat lain. Nah, next-nya itu ada 2 tipe CV seperti yang sering kita dengar. Yang pertama ATS friendly CV dan yang kedua non ATS CV. Nah, yang di sebelah kiri yaitu ATS friendly CV itu adalah CV yang sifatnya adalah bisa dibaca oleh sistem ATS. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini belum tahu apa itu ATS. ATS itu kepanjangan dari Applicant Tracking System. Sederhananya adalah software yang digunakan oleh HRD untuk melakukan screening awal CV-nya teman-teman. Jadi lebih sederhananya lagi, CV-nya teman-teman itu akan dibaca oleh robot ATS. Nah, modelan CV yang seperti di sebelah kiri itu sudah standar ATS dan bisa terbaca oleh si robot ATS. Nah, modelan CV yang sebelah kanan yang sering sekali kita temukan template-nya di Canva. Nah, model CV yang seperti ini yang ada warna-warna yang mencolok, kemudian ada kayak bar chart-nya yang menentukan skills-nya teman-teman. Nah, modelan CV seperti ini itu tidak bisa terbaca oleh si robot ATS itu. Jadi sebenarnya sayang banget misalnya IPK teman-teman tuh tinggi, terus pengalamannya banyak, pernah ikut organisasi ini itu, tapi ketika mengsubmit CV itu formatnya tidak dalam format ATS. Nah, jadinya tidak terbaca oleh si ATS dan akhirnya ke-reject. Nah, perbedaannya sangat jelas ya. Kalau yang ATS friendly itu lebih fokus ke kontennya, sedangkan yang non ATS bisa kita lihat juga warnanya mencolok, banyak ada gambar baca, terus juga di penjelasan pengalamannya itu tidak dielaborasikan dengan baik. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan kita harus menggunakan CV yang ATS friendly, kapan yang menggunakan non ATS? Jadi, ketika teman-teman mau melamar ke perusahaan yang sifatnya multinational company, atau mungkin bisa dibilang dia udah besar ya, namanya ada di mana-mana, atau mungkin sudah listing di IPO, ataupun dia juga udah bisa dibilang dia tidak bergerak ya di bidang entertainment atau industri kreatif, itu sangat disarankan teman-teman untuk menggunakan CV yang modelnya ATS friendly CV. Karena sebenarnya ATS ini adalah sistem yang membantu perusahaan untuk melakukan screening CV teman-teman. Let's say umpamanya sekitar misalnya Shopee misalnya, ada 15.000 yang ngelamar ke sana setiap batch misalnya let's say. Nah, 15.000 ini kalau misalnya dibuka satu-satu CV-nya kan PR banget ya. Nah, makanya yang membantu mereka mempermudah pekerjaan mereka menggunakan CV ATS sistem ini. Nah, itulah gambarannya kenapa, kapan dan teman-teman harus pakai CV yang ATS friendly. Terus yang kedua,
pertanyaannya kapan menggunakan CV yang non ATS? Ketika teman-teman meng-apply ke perusahaan yang bergerak di industri entertainment atau industri kreatif atau mungkin posisi-posisi tertentu kayak social media design atau UI design dan lain-lain, UI designer. Nah, itu kan ketika teman-teman menonjolkan skills-nya teman-teman dalam bentuk kreativitas CV, itu pasti akan membuat teman-teman itu lebih outstanding, terlihat berbeda juga daripada kandidat yang lain. Nah, itulah saatnya teman-teman menggunakan CV yang modelnya non ATS friendly, karena aku sempat lihat di LinkedIn juga ada orang dia ngelamar ke Spotify, dia pakai CV-nya itu menggunakan warna dari logo si Spotify. Nah, itu kan benar-benar kreatif, out of the box banget. Nah, itu boleh. Itu ketika teman-teman melamar ke perusahaan yang bergerak di industri kreatif ya. Nah, next-nya adalah format dari resume itu sendiri. Yang pertama, karena hari ini aku bakal lebih ngejelasin CV yang formatnya ATS, ini adalah gambaran format yang CV-nya ATS friendly. Sebisa mungkin 1 sampai 2 halaman itu cukup, kecuali teman-teman punya pengalaman yang sangat banyak dan kata kuncinya adalah pengalamannya teman-teman itu relevan dengan lowongan pekerjaan yang ingin teman-teman lamar, atau mungkin kayak mau melamar beasiswa atau melamar ke organisasi, itu dengan catatan pengalaman yang teman-teman masukkan ke dalam CV-nya teman-teman, jika itu relevan dan memang ya lebih dari 1 halaman atau 2 halaman, 3 halaman, ya nggak apa-apa. Dengan catatan relevan. Karena kalau tidak relevan, contoh relevannya itu kayak misalnya aku punya pengalaman partnership design, PR. Kemudian aku mau ngelamar ke divisi partnership misalnya. Nah, desain itu kan sebenarnya nggak menambah nilai tambah, karena makanya kalau misalnya nggak relevan itu jangan dimasukin. Karena balik lagi yang membaca ini nanti kan robot, terus juga mereka akan membandingkan keywords-nya teman-teman dengan CV-nya teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak cocok, ya udah nggak kebaca. Nah, yang kedua, harus well formatted. Ini artinya CV-nya teman-teman itu harus well formatted dan easy to read. Balik lagi, nanti ketika dibaca oleh robot ATS, kemudian kan pasti ada sisa yang lanjut ke tahap berikutnya, dan nanti akan dibaca oleh si HRD-nya satu-satu nih. Nah, karena prosesnya di sini mereka akan membaca secara cepat, nah makanya teman-teman CV-nya itu harus well formatted dan juga gampang dibaca. Ini untuk poin yang nomor 2. Kemudian poin yang nomor 3, sebisa mungkin CV-nya teman-teman itu harus completely error free. Artinya, CV-nya teman-teman itu nggak boleh sampai ada typo atau mungkin salah ketik masukin tahun dan lain-lain, karena ini memperlihatkan sisi profesionalismenya teman-teman. Terus next, yang keempat, cukup masukkan informasi-informasi yang penting ke dalam sebuah CV-nya teman-teman. Yang pertama, cukup masukkan address, alamatnya itu cukup areanya aja. Kemudian misalnya status pernikahannya gitu, itu tidak perlu dimasukkan kecuali nanti ditanyakan dalam proses interview. Kemudian yang ketiga, untuk date of birth atau bisa kita bilang tanggal lahir, untuk beberapa posisi boleh dimasukkan dengan catatan kalau misalnya di iklan pekerjaannya dia menambahkan umurnya harus berapa tahun experience-nya, itu boleh. Terus yang keempat, terakhir banget, teman-teman di bagian relevant links, kalau misalnya punya akun LinkedIn, terus aktif juga di LinkedIn-nya, itu boleh dimasukkan link dari LinkedIn-nya teman-teman. Jadi profile LinkedIn-nya teman-teman boleh masukkan. Karena itu adalah bisa dibilang sosial media yang lebih profesional lah. Biasanya HRD itu melakukan cross-check nih teman-teman, setelah mereka terima CV-nya, mereka ngecek ke LinkedIn-nya teman-teman, kayak bener nggak sih teman-teman tuh kerja di sini, rekan-rekan kerjanya ini. Nah, itulah seberapa penting LinkedIn, dan juga nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa di-approach sama recruiter-recruiter dari LinkedIn. Nah, itu another topics about LinkedIn, tapi kira-kira LinkedIn itu juga sebenarnya kalau misalnya teman-teman belum punya LinkedIn atau belum main LinkedIn, jadi sebisa mungkin setelah ini nanti boleh dicoba explore akun LinkedIn-nya, boleh buat LinkedIn-nya juga. Nah, itu adalah resume format. Nah, next itu aku bakal sharing resume journey. Jadi, ini bisa dibilang journey dari CV-nya teman-teman, mulai dari teman-teman submit, melewati tahap apa aja sih sampai akhirnya teman-teman bisa dipanggil ke tahap interview. Nah, yang pertama, CV-nya teman-teman baik lagi akan dibaca oleh si sistem ATS. Sistem ATS yang tadi aku udah sempat jelasin sebelumnya, di mana sekitar 100% yang masuk, kemudian akan di-rankingin berdasarkan keywords-nya, akan dilihat
deskripsi dari CV-nya teman-teman. Biasanya kan di setiap CV itu ada pengalamannya teman-teman, kemudian di bawahnya teman-teman masukkan pernah ngapain aja di sana, terus impact yang diberikan, hasil yang diberikan seberapa besar, elaborasinya itu akan dibandingkan nih seberapa sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ingin teman-teman lamar. Nah, setelah dibandingkan nanti muncul misalnya top 50 atau top berapanya, lanjut lagi ke tahap berikutnya yaitu yang namanya tahap first glance. Nah, bisa teman-teman lihat dari 100% itu yang lolos ke tahap berikutnya itu cuma 25%. Nah, bayangin si ATS ini ngepangkas dan nge-reject CV itu sekitar 75%. Jadi benar-benar kita kan nggak pernah tahu ya perusahaan ini udah pakai ATS atau belum. Jadi sebisa mungkin CV ATS itu boleh digunakan dan juga bisa membantu teman-teman melewati tahap yang pertama ini. Nah, berikutnya sekitar 25% itu akan masuk ke tahap first glance. Ini artinya hiring manager itu akan bisa dibilang membaca secara singkat lah CV-nya teman-teman, sekitar 5-10 detik setiap CV, di mana poin pentingnya adalah balik lagi harus gampang dibaca dan pengalaman-pengalamannya itu harus pengalaman-pengalaman yang relevan yang dimasukin. Nah, setelah 25% ini lanjut lagi ke tahap in consideration, yaitu sekitar 10%-nya. Sisa dari CV-CV yang sudah shortlisted itu akan dibaca lebih detail lagi, lebih dipertimbangin lagi, kira-kira apa sih skill-skills yang dimiliki sama teman-teman, kemudian mungkin ada faktor-faktor lain, kayak mungkin pernah ikut student exchange di mana, pernah menang lomba apa, atau mungkin pernah dapat beasiswa apa, nah itu akan menjadi nilai plus lagi. Nah, dari 10% itu hanya akan sekitar kurang dari 5% yang dipanggil ke panggilan interview. Nah, makanya kenapa dari 100% kok cuma dikit banget bisa kepanggil interview, karena balik lagi, seperti yang teman-teman sudah tahu juga, interview itu biasanya ada beberapa lapis, tergantung seberapa besar perusahaannya dan setinggi apa posisinya. Ada yang mungkin sekali 2 kali, atau sampai 3 kali, bahkan sampai 4 kali, 5 kali. Jadi ada yang mungkin sama HRD-nya dulu, terus sama manajernya, sama senior manajernya, ada mungkin yang paling tinggi lagi, ada yang sampai di atas senior manager atau direkturnya. Nah, ini yang membuat kalau misalnya banyak orang yang dipanggil ke interview, otomatis akan makin memakan waktu dan membuat proses rekrutmennya semakin lama. Nah, makanya hanya sekitar kurang dari 5% ya. Biasanya sih 3 atau 4 orang gitu yang dipanggil. 3 aja sebenarnya udah kebanyakan. Nah, ini adalah journey lah dari gimana pertama kali teman-teman submit CV-nya teman-teman sampai akhirnya teman-teman dipanggil sama proses interview. Nah, untuk membantu CV-nya teman-teman melewati journey resume yang tadi dari submit sampai dengan panggilan interview, itu adalah CV-nya harus clear, jadi jelas dari ujung sampai akhir, kemudian harus padat nih teman-teman. Padat itu artinya benar-benar pengalaman yang teman-teman masukin tuh relevan semua, skill-skills-nya itu semua relate sama pekerjaannya. Plus, ini adalah 2 hal lah yang membantu kenapa CV-nya teman-teman itu bisa lebih mudah melewati journey-journey itu sampai akhirnya teman-teman dipanggil ke tahap interview. Nah, selanjutnya ini bisa dibilang yang paling menarik nih, teman-teman pasti udah nungguin gimana sih cara membuat CV di portal yang sudah kita build khusus untuk teman-teman dari PKS Digital School. Nah, di sini teman-teman boleh langsung ke link ini, nanti aku bakal kirim juga dari chat, pksds.app.kinobi.asia, atau mungkin kalau mau pakai HP itu boleh di scan di sini. Nanti aku kirimin di sini linknya di chat. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bisa akses, nanti boleh langsung klik sign up. Aku bakal pandu juga. Mungkin aku kasih waktu 1-2 menit ya untuk teman-teman bisa ke link PKSDS ini. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman udah bisa berhasil daftar, boleh nanti komen aja di kolom chat, misalnya dan gitu, udah berhasil daftar nih Kak, gitu. Aku tunggu 1-2 menit ya. Terima kasih. Nah, mungkin langsung aja di sini kalau misalnya teman-teman udah klik linknya, teman-teman boleh langsung klik tombol yang biru nih, sign up for free, terus masukin nama,
Terus di bagian emailnya teman-teman boleh masukin alamat email teman-teman. Mungkin nanti di sini untuk teman-teman yang memang dari PKS-nya, mungkin kalau ada email khususnya itu boleh dimasukin ke dalam portal ini email address-nya. Kemudian password-nya juga itu boleh diketik aja. Terus tinggal klik sign up. Terus next-nya opsional untuk nomor HP-nya, terus ini diketik aja kalau misalnya teman-teman dari PKS Digital School, terus expected to graduate-nya. Klik save and continue, area of study ya mungkin lebih ke kayak teman-teman itu preference-nya mau di mana, kayak kalau misalnya aku di sini aku let's say business management. Oh, belum bisa masuk, tapi mungkin boleh diklik dulu, terus klik sign up, coba diisi dulu step-stepnya. Berat mungkin karena berbarengan. Sebenarnya nggak masalah sih, Mas Givari. Jadi sebisa mungkin namanya pksds.app.kinobi.asia. Terus masukin kira-kira teman-teman itu pengen berkarir di bidang apa sih. Nah, ini boleh dimasukin. Terus role-nya tadi ya, pengen berkarir di bidang apa, terus stage of career ini bebas, jadi sesuai sama pilihannya teman-teman. Misalnya lagi building and improving your resume, atau mungkin prepare for interview, itu boleh dimasukin, boleh dipilih aja. Ya, area of study itu riwayat pendidikan, benar. Jadi lebih ke boleh area pernah di sini mungkin ada yang udah lulus, atau mungkin saat ini preferensinya lagi pengen belajar apa, itu boleh dimasukin area of study lebih ke jurusan. Betul, terus karir itu industrinya ya, mau di mana, terus role-nya. Jadi kayak teman-teman itu di bidang industri itu pengen di bidang role posisi apa sih? Nah, itu boleh. Nanti setelah diklik semuanya, klik save and continue. Nah, otomatis teman-teman udah berhasil terdaftar dan dibuatkan akunnya di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bisa sampai ke tahap ini, mungkin boleh aku tunggu komennya di komen Zoom kalau udah berhasil. Oke, ini Mas Fajar udah bisa ya. Mungkin boleh sambil jalan aja nih teman-teman. Oh, Mas Givari belum, mungkin nggak apa-apa Mas, sambil diikutin aja. Nanti kalau misalnya habis ini mau sign up juga tetap masih bisa. Nah, ini kayak tadi Mas Asa sempat mention, sebenarnya ada 3 fitur, tapi salah satunya aku bakal fokus ke resume builder. Di sini teman-teman tinggal bisa dilihat ya, ada beberapa template yang bisa digunakan untuk spesifik kita bagaimana cara membuat resume. Kemudian tadi ada beberapa online courses yang bisa diakses dan ditonton juga. Jadi ini berisikan beberapa pelatihan online sih. Jadi basicnya kayak kita nonton YouTube itu banyak pelatihan-pelatihan, misalnya pengen berkarir di industri apa, terus mungkin lagi pengen interview atau dan lain-lain, itu semuanya lengkap di sini. Plus sudah ada job portalnya juga, jadi teman-teman bisa langsung ngelamar lah ke posisi-posisi yang ada di sini. Nah, nantinya teman-teman bisa langsung buat CV, klik new blank, atau mungkin di sini kalau misalnya teman-teman punya preferensi ya, pengen berkarir di posisi atau industri apa, itu teman-teman bisa langsung cek nih, ada beberapa template yang disediakan. Ada lebih dari 20 template ya, termasuk untuk magang, untuk beasiswa, itu semuanya ada di sini. Nah, nanti teman-teman pilih aja beberapa template di sini. Mungkin contohnya aku ambil teknologi and sales. Nah, jadi aku klik. Nah, ini adalah tampilan gimana pembuatan CV yang ada di portal Kinobi. Jadi gampang banget, teman-teman dari template ini di sebelah kiri tinggal diganti aja dengan nama dan juga informasi lengkap yang ada teman-teman mau masukin. Kemudian nanti di sebelah kanan itu bakal otomatis keganti sendiri. Let's say di sini namanya Niko Mulyawan ya. Nah, kita ganti dengan nama saya. Nanti akan berubah otomatis di sebelah kanan. Nah, kayak gini. Terus teman-teman ini boleh dimasukin juga misalnya alamat email, nomor HP, akun LinkedIn kalau punya. Terus
address ya tadi ini opsional bisa dimasukin aja areanya apa. Plus kita masukkan short description. Jadi ini lebih ke kayak penjelasan secara singkat teman-teman itu siapa, passion-nya apa, plus kenapa sih punya interest untuk melamar pekerjaan ini. Nah, ini ada contohnya sih. Jadi kayak lengkap misalnya teman-teman itu fresh graduate atau mungkin masih mahasiswa itu boleh dimasukin atau mungkin udah lulus berarti graduate students in area study-nya apa, terus punya apa ya bisa dibilang passion-nya apa, misalnya passion-nya di sini let's say di digital marketing atau mungkin UI UX designer itu bisa. Nah, teman-teman ya, untuk Mas Givari kalau misalnya nama kampusnya nggak ada opsi di pilihan lainnya, ketik aja nanti klik enter itu bisa langsung masuk. Nah, ini untuk short description about yourself bisa teman-teman masukin ya. Mungkin aku di sini fresh graduate in management and have a passion in ya contoh mungkin aku mau ngelamar ke partnership ini boleh dimasukin. Jadi ini benar-benar kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana cara buatnya di kanan atas tuh ada tombol tips ya. Jadi lengkap banget bagaimana caranya teman-teman memasukkan tips-tips yang ada di sini, gimana cara isi CV-nya, yang lengkapnya seperti apa, itu semua ada di sini lengkap, ada FAQ-nya juga. Dan don't worry kalau misalnya teman-teman di sini mungkin lebih nyaman ya menggunakan bahasa Indonesia, di atas ini bisa ganti bahasa juga ke bahasa Indonesia. Nah, next-nya teman-teman bisa masukkan foto juga. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman bingung CV yang ATS itu harus memasukkan foto atau enggak ya. Nah, sampai saat ini untuk foto itu boleh, bukan berarti yang kayak grafik-grafik itu sebisa mungkin disarankan tidak, tapi kalau untuk foto itu boleh. Nah, nanti teman-teman tinggal klik save and continue, terus otomatis akan masuk nih, oh ternyata di bagian personal information itu teman-teman udah ke-save, nanti boleh ditukar bahasanya ke bahasa Indonesia. Terus selanjutnya untuk pengalaman, pendidikan, organisasi, dan lain-lain, itu teman-teman bisa langsung isi sesuai pengalamannya teman-teman. Kemudian mungkin aku langsung balik lagi ke materinya, nanti kita akan lanjutin lagi di bagian pengalaman sampai habis. Nah, aku boleh lanjut ke secret nomor 1, ini akan berhubungan juga dengan portalnya nanti. Resume secret nomor 1, action plus impact nih teman-teman. Apa sih sebenarnya action plus impact ini? Nah, biasanya di sebuah CV itu yang teman-teman masukin pengalaman-pengalamannya, itu kan ada titik-titik ya di bawahnya. Ini lebih ke kayak elaborasi lah secara lebih detail teman-teman itu ngapain selama di posisi itu, kemudian impact dan dampak yang teman-teman berikan itu sebesar apa. Nah, ini artinya deskripsi yang ada di bawah-bawah ini, teman-teman harus memasukkan action plus impact. Nah, pertanyaannya adalah, gimana sih cara masukin action plus impact? Biasanya, CV-CV yang sering banget aku temuin, atau mungkin teman-teman juga mungkin masih ingat ya, pernah membuat CV sebelumnya, di mana CV-nya teman-teman itu selalu memasukkan apa yang teman-teman kerjakan di dalam sebuah perusahaan, atau mungkin pernah magang di mana, atau di organisasi lain-lain. Teman-teman memasukkan apa yang teman-teman kerjakan, contoh melakukan weekly update untuk company cash management. Nomor 1. Nomor 2, menginisiasikan aktivitas internal company. Nomor 3, bekerja di bawah head of business operation. Nah, ini artinya teman-teman memasukkan CV di dalam sebuah CV-nya teman-teman itu adalah deskripsi dari pengalamannya teman-teman, tetapi cuman kayak ngemasukin, oh gue di sana kayak gini loh kerjainnya ini, tapi nggak ngemasukin nih apa yang teman-teman lakuin dan juga seberapa besar impact yang teman-teman berikan. Nah, ini adalah tipikal CV yang sering sekali kita temukan, di mana seharusnya analisanya adalah bagus sebenarnya, itu memperlihatkan skop kerjanya teman-teman. Tapi ada dua poin yang bad. Kenapa? Karena teman-teman itu tidak HRD atau recruiter itu nggak ngelihat nih gimana caranya teman-teman melakukan itu, plus seberapa besar dampak atau impact yang teman-teman berikan ke perusahaan tersebut. Ini contoh analisanya. Nah, idealnya, bagusnya di yang sebelah kanan warna hijau, itu teman-teman memasukkan action-nya, terus teman-teman juga jangan lupa kasih impact-nya. Nah, yang pertama, contoh ya, mungkin aku akan coba bedah satu-satu.
langsung aku terjemahin. Jadi melakukan weekly update untuk cash management product di dalam sebuah company untuk manajemen tim. Nah, teman-teman itu bisa masukin action-nya. Ternyata dalam membuat weekly update ini, teman-teman bekerja sama dengan 5 departemen bisnis lain, atau bisa dibilang 5 business team. Kemudian, impact-nya ya, ternyata setelah teman-teman weekly update, terus juga melakukan weekly update itu bersama dengan 5 business team, itu artinya teman-teman ternyata impact-nya memberikan kontribusi nih untuk company cash transaction, di mana growth-nya naik sebesar 20%. Nah, ini adalah contoh bagaimana teman-teman menambahkan action plus impact. Jadi kelihatan teman-teman itu tanggung jawabnya sebesar apa, kemudian dampak yang teman-teman berikan untuk perusahaan itu sebesar apa. Nah, next-nya yang contoh nomor 2, menginisiasikan aktivitas internal perusahaan yang namanya virtual happy hour, di mana virtual happy hour ini dilakukan setiap seminggu sekali ya, that happens weekly. Nah, bisa teman-teman ganti nih, biar lebih powerful lagi. Ternyata karena teman-teman melakukan inisiasi, berarti teman-teman yang memimpin, led an internal company initiative called Virtual Happy Hour, dan ternyata Virtual Happy Hour ini merangkul 6 tim dan terdiri dari lebih dari 50 employees atau karyawan. Nah, ternyata impact yang teman-teman berikan itu meningkatkan employee interaction, jadi interaksi antar karyawan itu meningkat sehingga menaikkan kepuasan bekerja dari employee itu sendiri sekitar lebih dari 20%. Nah, ini makin kelihatan lagi ternyata sesimpel event virtual happy hour yang ternyata teman-teman lakukan bersama 6 tim dan merangkul lebih dari 50 employee, jadi kelihatan ya sebesar apa tanggung jawabnya, dan ternyata dampak yang diberikan itu 20% kepuasan dari employee tersebut. Jadi makin kelihatan lagi, oh ternyata kontribusinya teman-teman itu sebesar ini. Nah, jadi aku tetap saranin di bagian impact itu sebisa mungkin masukkan angka, karena itu akan yang menjadi parameter nih kesuksesnya teman-teman itu sebesar apa impact-nya. Terus yang ketiga, biasanya di sebuah internship atau mungkin di sebuah pekerjaan kita kan tahu nih manajer kita itu posisinya apa. Contoh, supported head of business operation selama proses internship. Nah, kalau di sini kan nggak jelas ya bentuk supportnya itu sebesar apa sih, ngapain aja sih di dalam supporting itu. Nah, sebenarnya harus dimasukin, oh ternyata bentuk supportnya itu adalah untuk build capabilities in tracking mixed panel metrics, di mana impact-nya membawa teman-teman untuk increase visibility. Jadi bisa dibilang increase visibility data. Jadi intinya ketika teman-teman support head of business operation melakukan capabilities tracking menggunakan mixed panel dan meningkatkan visibilitas data nih. Artinya ketika departemen-departemen lain atau pegawai-pegawai lain ingin membutuhkan data tersebut, datanya udah ada di mana teman-teman sudah kerjakan. Nah, ini adalah tiga contoh di mana actionnya apa, impact-nya apa, dan sepowerful apa ketika teman-teman masukkan action plus impact. Nah, ini mungkin analisanya tadi ya. Yang pertama, scope kerjanya jelas, terus juga tanggung jawab bekerjanya juga sangat jelas, di mana teman-teman memasukkan berapa banyak orang atau berapa banyak rekan kerja dan tim yang teman-teman bekerja bareng, terus seberapa sering kegiatan ini dilakukan, plus yang nomor 3, sangat jelas nih ternyata impact yang teman-teman berikan itu sebesar apa. Nah, ini adalah examples yang pertama, action plus impact method. Nah, mungkin aku akan balik lagi ke dalam portalnya. Sampai sini, ketika teman-teman menambahkan penjelasan-penjelasan dari gimana sih cara masukin action plus impact ya. Mungkin di sini Gojek ini aku ganti dulu jadi Kinobi, karena misalnya saat ini aku bekerja di Kinobi. Terus aku masukkan role-nya, boleh dimasukin juga contohnya di sini pernah bekerjanya dari kapan. Nah, terus di bagian elaborasi tadi, kalau misalnya teman-teman bingung gimana cara masukinnya, kata-katanya gimana, teman-teman bisa cari nih di sini, ini lengkap banget, ada beberapa suggestion atau saran-saran yang bisa membantu teman-teman untuk membuat CV ataupun deskripsi CV yang posisinya
itu udah udah dimasukkan action plus impact. Jadi lengkap, udah ada angkanya, udah ada actionnya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja di sini, terus tinggal diganti-ganti angka-angkanya dan disesuaikanlah sama provinsi levelnya teman-teman, basic kah, advance kah, atau mungkin emang udah lebih advance nih penguasaannya, itu boleh diganti. Jadi teman-teman boleh explore lagi lebih lanjut beberapa saran-saran, suggestion bagaimana cara merangkai action plus impact yang baik. Nah, gitu ya teman-teman. Plus, nanti kalau mungkin aku boleh rekap lagi di sini, teman-teman ketika menambahkan action plus impact, itu akan membantu teman-teman melewati tahap yang namanya tahap in consideration, di mana hiring manager itu akan tahu seberapa valuable teman-teman di pekerjaan sebelumnya, dan seberapa besar value yang teman-teman berikan untuk pekerjaan-pekerjaan atau mungkin pengalaman-pengalaman organisasi yang teman-teman lakukan sebelumnya. Nah, yang terakhir itu juga akan sangat-sangat membantu di dalam tahap interview, di mana ketika melakukan interview, teman-teman itu jangan nervous lagi, jangan gugup lagi, karena pertanyaan-pertanyaannya pasti akan seputar dia bakal amazed dengan CV-nya teman-teman, elaborasinya lengkap, dan dia bakal menanya, biasanya hiring manager atau HRD-nya bakal nanya, gimana cara kamu membuat dampak sebesar ini, sebagus ini, gimana apa yang kamu lakukan, seberapa sering itu dilakukan. Nah, itu kan sebenarnya tinggal menjelaskan aja elaborasi dari pengalamannya teman-teman dalam kata-kata. Jadi pertanyaan dan percakapannya itu lebih dua arah juga. Jadi jangan nervous lagi ya waktu misalnya di tahap offer interview. Nah, secret nomor 2 itu adalah tadi setelah teman-teman menambahkan action plus impact, teman-teman juga harus melakukan match the JD. JD ini artinya job description. Intinya adalah ketika teman-teman merangkai kata-kata yang ada di dalam action plus impact tadi, atau di elaborasi pengalamannya teman-teman, teman-teman harus memasukkan keyword-keyword yang penting sesuai sama lowongan pekerjaannya. Contoh kayak di sini, di dalam lowongan pekerjaan Business Operation Analyst di AWS, itu ada beberapa keyword-keyword yang penting yang bisa kita bilang banyak sekali muncul. Contohnya project accounting, ternyata business operation analyst ini harus mengerti accounting basic, harus punya matrix reporting, bisa pakai matrix reporting, kemudian itu dilakukan secara annual, quarterly, and monthly goals, terus juga ada planning dan lain-lain. Nah, sebenarnya intinya disesuaikan aja kata-katanya, di mana sebenarnya mungkin seperti yang kita tahu juga, kayak satu kata di bahasa Indonesia itu pun bisa menggambarkan beberapa arti yang sama. Nah, mungkin artinya ada yang sama, tapi katanya beda. Nah, itu sebisa mungkin teman-teman harus samakan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara membuat CV description yang sudah sesuai sama keyword-keyword penting yang ada di dalam iklan lowongan pekerjaan? Contohnya di sini kita bisa lihat ternyata yang penting-penting itu yang dikotakin di sebelah kiri, dan ketika dimasukkan lebih idealnya itu generated weekly updates of, nah ini kita masukin matrix reporting and project accounting bla bla bla. Nah, gampangnya kalau teman-teman di sini nanya gimana sih Kak cara melihat kata-kata yang penting yang ada di lowongan pekerjaan. Nah, teman-teman bisa balik ke portalnya Kinobi. Terus teman-teman itu setelah melengkapi CV-nya teman-teman, di sini mungkin aku ini agak dicepetin di sini, teman-teman bisa langsung klik cek skor CV. Nanti akan kelihatan skor dari CV-nya teman-teman itu sebesar apa, dan teman-teman klik yang namanya see more details. Nah, untuk melihat seberapa mirip keyword-keyword yang sudah teman-teman masukkan dan kita bandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan itu, sebenarnya teman-teman bisa langsung melakukan copy paste. Jadi contohnya, let's say aku pengen ngelamar ke Business Development and Partnership di Shopee gitu ya. Nah, biasanya kan ada deskripsi pekerjaannya nih di lowongan iklannya. Teman-teman copy aja, terus teman-teman masukin ke sini, teman-teman Ctrl V, di paste saja. Nah, setelah di paste, klik compare. Oh, ternyata kemiripannya cuma 39%. Nah, ini kan masih bisa ditingkatkan lagi, bisa dielaborasi lagi kata-katanya berdasarkan kata-kata yang ada di dalam deskripsi pekerjaannya. Terus teman-teman bisa cek, oh, kalau misalnya di atas 39%, kalau dari Kinobi, aku menyarankannya cukup 50-70% kemiripannya itu sudah baik.
Dimana kalau misalnya semakin tinggi mendekati 100% kan akan kelihatan, oh ternyata teman-teman melakukan benar-benar copy paste banget nih kata-katanya. Nah, bisa aja pengalaman-pengalaman itu kan nggak sesuai atau nggak relevan dengan pengalaman atau apa yang teman-teman lakukan di pekerjaan atau organisasi sebelumnya. Jadi sebisa mungkin cukup 50-70% aja. Nah, ini adalah match the GD. Nah, mungkin boleh balik lagi ke materinya. Kalau misalnya teman-teman di sini aku rekap lagi, paling penting matching the GD keywords itu akan membantu teman-teman melewati tahap yang namanya ATS. Di tahap ATS ini, karena si ATS ini akan menilai seberapa mirip job description yang teman-teman masukkan dengan lowongan pekerjaan yang sedang dibuka, makanya itu akan membuat peluang teman-teman keterima atau lolos ke tahap berikutnya itu semakin besar. Karena ketika robot ini membaca, oh ternyata emang yang mereka cari itu sesuai sama requirement yang teman-teman masukkan ke dalam CV-nya teman-teman. Terus yang kedua, ini juga membantu di tahap first glance, di mana CV-nya teman-teman itu bisa kelihatan nih seberapa match dengan job description yang teman-teman lakukan. Jadi makin kelihatan, oh ternyata ya emang yang dia lakuin tuh itu, jadi emang sesuai sama yang dicari. Terus yang terakhir, ini juga membantu di tahap in consideration, artinya hiring manager juga akan tahu seberapa bagus teman-teman memberikan value ke perusahaan atau ke organisasi itu dari day one pertama kali teman-teman masuk bekerja atau tergabung di dalam organisasi tersebut. Terus yang terakhir, matching the JD keywords itu akan membantu di over interview juga, di mana sebenarnya CV yang bagus itu sudah memenangkan setengah perperangan. Jadi udah kayak bener-bener rise banget lah di keramaian ya, beda sendiri, udah bagus, elaborasinya lengkap, terus juga disesuaikan keywords-nya, di mana nanti di interview balik lagi percakapannya akan lebih dua arah dan akan lebih banyak ruang untuk percakapan antara teman-teman dan HRD yang menginterview. Nah, aku akan share ini yang terakhir, bagian yang terakhir yaitu ada resume secrets. Di sini selain teman-teman melakukan action plus impact dan juga melakukan penyesuaian match the job description, teman-teman sebisa mungkin nomor 1 punya skills yang job-nya mau. Artinya contoh, teman-teman ngelamar ke digital marketing gitu ya. Ternyata teman-teman punya skills-nya nih, kayak seperti yang aku tahu pasti banyak banget di luar sana, kayak di PKSD sendiri juga, misalnya workshop tentang digital marketing atau mungkin tentang UI UX itu, kalau teman-teman punya skills dasarnya, skills basicnya itu boleh dimasukin. Atau mungkin kayak coding dan lain-lain itu harus punya skills dasarnya, bisa menggunakan basis sistem yang apa, itu harus punya. Yang membuat teman-teman beda daripada kandidat-kandidat lain. Nomor 2, itu sebisa mungkin masukin keywords di resumenya teman-teman. Keywords itu yang tadi aku sempat jelasin, kayak penjelasan singkat, apa itu, teman-teman itu siapa, mungkin lulusan dari mana, passion-nya apa, terus kenapa sih pengen lamar ke perusahaan itu. Jadi sekitar 1-3 kalimat aja itu cukup di paling atas, di bawah nama. Kemudian nomor 3, sebisa mungkin jangan memasukkan pengalaman-pengalaman yang nggak relevan. Walaupun teman-teman itu benar-benar aktif banget ya, misalnya ikut organisasi sana-sini, tergabung di organisasi internal, eksternal, terus aktif juga ikut volunteer, ikut part-time, atau mungkin pernah magang di mana-mana, tapi kalau misalnya nggak relevan, sebisa mungkin jangan dimasukkan pengalamannya ke dalam CV-nya teman-teman. Karena baik lagi, ketika teman-teman memasukkan banyak pengalaman, itu artinya si rekruternya akan membaca lebih banyak, dan kalau misalnya nggak relevan, ya nggak akan lolos juga dari si sistem ATS tadi. Terus yang nomor 4 tadi mungkin aku ada sekilas baca pertanyaannya, seberapa banyak sih bullet point yang dimasukkan ke dalam elaborasi pengalaman itu. Saran dari aku cukup 3-5, jangan kebanyakan, karena lebih banyak dari 5 artinya lebih banyak bullet points yang harus dibaca oleh rekruter. Nah, jadi sebisa mungkin 3-5, pilih yang benar-benar bagus banget, terus parameternya sebagus apa, dimasukkan angka-angkanya, dan kalaupun bingung gimana cara merangkai kata-katanya, teman-teman boleh cek suggestion-nya di website-nya Kinobi. Terus yang kelima, jangan pernah memasukkan jargon ya ke CV-nya teman-teman, karena ini baik lagi lebih profesional, jadi jangan dimasukin jargon. Terus yang nomor 6, mungkin boleh coba yang namanya 5 second scan rule. Ini artinya di mana teman-teman sudah membuat CV, udah dari atas sampai bawah udah lengkap, teman-teman kasih nih ke
mungkin ke cutting-nya atau ke kakak tingkatnya atau ke mentornya atau ke temennya, boleh nggak tolong cekin, bisa aja ada typo atau mungkin ada saran dari temennya, itu bisa membantu CV-nya teman-teman itu lebih bisa kita bilang kayak kelihatan lah, mungkin ada yang bisa ngasih saran atau mungkin ini kayaknya bisa ditambahin lagi atau sesimpel teman-teman cek aja skor dari CV-nya teman-teman itu berapa persen, itu lengkap nanti tips and triknya akan dikasih di website-nya, di portalnya Kinobi yang sudah kita bangun untuk teman-teman dari PKSDS. Nah, ini kurang lebih penyampaian materinya sampai sini. Summary-nya aku rekap lagi. Tadi udah sharing-sharing terkait dengan apa itu resume, tipe dari sebuah CV ada yang ATS sama yang non ATS, kapan menggunakan yang non ATS sama yang ATS, plus teman-teman udah tahu ya journey-nya dari pertama kali CV teman-teman itu di-submit, itu melewati tahap apa aja sampai akhirnya teman-teman lolos ke panggilan interview. Terus format dari CV itu sendiri sebisa mungkin sesuai sama yang tadi aku udah sempat mention untuk format CV ATS. Plus yang keempat, jangan lupa diterapkan secret dari CV-CV itu supaya teman-teman lebih outstanding lagi CV-CV-nya dan bisa berbeda daripada kandidat-kandidat lainnya. Teman-teman bisa masukkan action plus impact, match the job description, plus masukin juga secret-nya. Yang tadi ya, 5-6 poin. Nggak apa, screenshot kehadiran HP aja gitu. Oke, mantap. Terima kasih Oke. banyak, Kak Cynthia yang sudah menyampaikan materinya. Banyak sekali tadi ya teman-teman insight yang kita peroleh ya. Nah, tadi yang nggak bisa screenshot nih ya, ini miminnya aja di sebelah saya juga sebenarnya. Jadi screenshotnya teman-teman ya, nanti langsung aja screenshot di handphone teman-teman aja, tanda bahwa teman-teman hadir gitu ya. Atau screenshot di laptop juga bisa itu tadi pakai kontrol Windows Shift S atau Windows Screenshot juga bisa ya. Nanti minta tolong dikirimkan ke media sosialnya Mimin buat dapet tiket khusus buat platform malam hari ini. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, karena udah menjelang jam 9 malam nih teman-teman, kita punya waktu buat tanya jawab nih, diskusi ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menarik nih dari teman-teman yang hadir di malam hari ini. Ada satu pertanyaan yang gabungan nih ya, bisa nyambung di semuanya. Kak Cynthia, gimana nih ceritanya kalau kita itu ternyata pekerjaannya itu lebih banyak nih job desk-nya dari yang tertulis di pekerjaan seharusnya. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita membahasakan itu tuh di CV yang kita punya? Misalnya kerjanya digital marketing, ternyata kok disuruh ngedit video juga gitu ya, disuruh disuruh ngedesain, kan banyak yang seperti itu biasanya ya Kak ya. Kalau seperti itu harus kayak gimana ya Kak bikin di CV-nya? Terima kasih Kak. Mas Sasa, terima kasih udah merangkum pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya mungkin banyak banget ya terjadi di fenomena-fenomena startup saat ini, di mana mungkin kayak job description-nya apa, title-nya apa, tapi yang dipekerjakan kok ada yang nambah-nambah, ada mungkin ngerjain kerjaan orang lain juga. Nah, sebenarnya kalau kita lihat poin positifnya, ini merupakan poin plus, di mana teman-teman punya portfolionya, punya pengalamannya. Jadi, don't worry, kalau misalnya teman-teman job description-nya banyak, itu cukup bisa di-relate-in aja. Jadi misalnya teman-teman dari perusahaan ini pengen pindah switching karir ke perusahaan lain yang ataupun industri lain ataupun posisi lain, teman-teman kan udah punya portfolionya, udah pernah ngerjain. Nah, itu tinggal dipilih-pilih aja mana yang relevan. Kata kuncinya balik lagi harus relevan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelamar ke let's say digital marketing, ya masukin aja yang semuanya proyeknya digital marketing, karena yang video dan lain-lain, oke, mungkin kalau digital marketingnya kebetulan di posisi yang marketingin video agensi dan lain-lain, itu boleh dimasukin. Tapi kalau misalnya nggak relevan, itu tidak perlu dimasukin karena baik lagi kalau nggak relevan itu akan membantu si robot ATS itu nggak bisa membaca itu dan nggak akan menambah nilai dari CV-nya teman-teman. Jadi mungkin bagaimana cara pandang kita aja sih kalau misalnya portfolionya jadi banyak, otomatis yang kita bisa dimasukkan ke CV jadi bisa kita pilih-pilih lagi dan kita sesuaikan sama pekerjaan yang ingin kita lamar. Mungkin gitu sih Mas Sasa, kalau mungkin ada tanggapan boleh ditambahin juga. Oke, itu menarik ya. Tadi kalau pekerjaannya banyak tuh bisa jadi portofolio tambahan dan teman-teman usahakan dulu ya prioritaskan untuk samain tuh dengan job description dari pekerjaan yang teman-teman pengen lamar. Seperti itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan poin-poin itu udah dijawab ya oleh Kak Cynthia. Mana lagi ya yang menarik nih? Ada lagi mau bertanya teman-teman? Silahkan kalau mau bertanya bisa raise your hands. Nanti
silahkan open mic untuk bertanya, kita masih punya waktu hingga jam 9 lebih sedikit lah. Nah, mangga mangga. Yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Open raise your hand, nanti saya tunjuk. Mungkin seputar apa yang sedang teman-teman rasakan sekarang. Nah, ini dari Kak Wisnu. Oke, masih ada pertanyaan. Kalau buat portofolio tanpa ada dokumentasi itu bagusnya gimana ya, Kak? Apakah itu menarik bagi HR company? Tanpa ada dokumentasi. Oke, Oke. dipersilakan kepada Kak Cynthia. Iya, Mas Wisnu sebenarnya disarankan portfolio itu sebisa mungkin ada dokumentasinya. Karena emang nggak semua posisi yang meminta portfolio sih. Jadi kayak setahu aku juga beberapa posisi tertentu yang meminta portfolio itu adalah, kayak sosial media design, dan nanti kita kayak ngasih nih portfolio kita pernah desain poster apa aja, pernah ikut project apa aja. Nah, itu dimasukin tuh dokumentasinya, atau mungkin selain itu, atau mungkin kayak UI designer itu biasanya kan ngedokumentasiin aplikasi-aplikasi apa aja yang udah dia pernah desain, atau website-website apa saja yang pernah dia desain. Nah, jadi kalau pertanyaannya portfolio tanpa ada dokumentasi, itu sepertinya bukan portfolio, jadi sebisa mungkin masukkan dokumentasinya lebih lengkap lagi. Plus, kalau misalnya tidak ada dokumentasi, bisa aku bilang itu nggak menarik ya bagi HR-nya, jadi dia nggak bisa lihat sebenarnya hasil karyanya teman-teman itu seperti apa dan seberapa fasih teman-teman punya skills itu. Tapi baik lagi kalau misalnya memang nggak ada dokumentasinya, dielaborasikan aja lebih lengkap di pengalamannya di job description-nya, atau mungkin bisa ditambahkan di LinkedIn. Karena LinkedIn itu ada fitur yang namanya endorsement, di mana rekan kerjanya teman-teman itu bisa memberikan kayak apresiasi atau endorsement sebagus apa teman-teman dalam bekerja sama dia, misalnya di project tertentu atau di perusahaan sebelumnya, itu bisa jadi nilai plus juga lah ketika recruiter membaca LinkedIn kita. Mungkin gitu sih Mas Wisnu, Mas Asa. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Pertanyaan terakhir nih kayaknya ya buat malam hari ini. Dari Kak Givari, terkait action dan impact. Kalau misal pekerjaannya teamwork nih, nah kemudian ada yang mendominasi dan yang jarang muncul misalnya. Nah, kira-kira untuk memberikan gambaran impact ke perusahaan bagaimana ya, Kak? Nah, Oke, menarik, Mas Givari, thank you pertanyaannya. Jadi sebenarnya, untuk kita supaya punya gambaran berapa besar impact yang kita berikan untuk, perusahaan atau mungkin organisasi atau mungkin selama periode magang, itu adalah sesimpel kita misalnya ini teamwork ya, let's say ada satu tim yang dibentuk untuk satu project tertentu, di mana isinya ada 5 orang. Nah, dari 5 orang ini mungkin dibagi-bagi nih, ada 3 yang fokusnya ke marketing, 2 lagi fokusnya mungkin ke, let's say, partnership-nya. Nah, sebenarnya itu gampang, gimana cara kita mengukur impact-nya adalah kita tinggal lihat nih, kita itu bekerja biasanya kan ada koordinatornya ya, atau mungkin kita bisa bilang ada atasannya, kayak project manager-nya atau mungkin kayak supervisor-nya. Itu kalau misalnya project-nya udah selesai atau teman-teman udah selesai bekerja di sana, coba tanya lagi ke project, project manager-nya, bisa mungkin tanya lagi ke supervisor-nya, kira-kira, kayak, "Mas, Mbak, kira-kira project yang kemarin itu hasilnya gimana ya, impact yang kita sumbang ke perusahaan sebesar apa?" Dan bisa kita lihat juga nih kalau misalnya contoh partnership, kita tanya lagi, oke, partnership berhasil secure 15 partner. Dari 15 partner ini, kelihatan kan pasti partner-partner mana yang emang membantu misalnya menambah, kayak peserta-peserta yang join di event-nya, itu pasti akan kelihatan. Nah, sebenarnya breakdown-breakdown inilah yang bisa membantu kita mempunyai parameternya. Jadi sesimpel nanya aja ke supervisor kita, nanya ke project manager-nya, terus kita tinggal, kayak cross check lagi, bener nggak hasil dari project-nya, misalnya berapa persen kenaikannya, berapa persen penambahannya, dan sudah sebesar apa impact yang diberikan, dan nanti tinggal ditambahin deh di dalam job description atau elaborasi lebih lengkap dari pengalamannya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau teamwork itu harus aktif lah, terus juga harus menyumbang juga supaya teman-teman nggak cuma memasukkan action-nya aja tapi nggak ada impact-nya. Gitu sih, Mas Givari, semoga bisa menjawab pertanyaannya. oke, mantap nih Kak Cynthia jawabannya semua lengkap ya teman-teman ya.
Jadi di sini buat teman-teman semoga 1 jam ke belakang walaupun pertemuannya singkat, teman-teman dapat insight sangat banyak untuk bisa menyusun CV yang ATS friendly dan nanti teman-teman bisa di sini mulai nih coba-coba ya. Silahkan mengarungi jenjang karir masing-masing, berpetualang nah bersama dengan PKS Digital School di sini dan platform Kinobi teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman coba di platformnya. Oke. Karena waktu kita sudah malam nih teman-teman ya, udah jam 9 malam, barangkali teman-teman besok juga hendak bekerja lagi, Kak Cynthia juga ingin beristirahat, barangkali nih Kak Cynthia punten mengganggu waktunya malam-malam ya. Nah, semoga nanti bisa berjumpa kembali ya bareng dengan teman-teman di kesempatan berikutnya. Nah, jangan lupa teman-teman buat screenshot kehadiran, kemudian kirim ke admin PKS Digital School. Nah, bisa lewat Instagram, bisa lewat Telegram, WA, silakan lewat manapun. Teman-teman juga nih silahkan mengisi form feedback ya yang diberikan oleh Kak Angela di sini. Nanti kalau teman-teman isi, teman-teman dapat sertifikat kehadiran malam hari ini. Nanti boleh teman-teman apa namanya pamerkan juga di LinkedIn dan semacamnya ya kehadirannya ya. Nah, di-mention tuh Kinobi, di-mention juga PKS Digital School, biar yang lain notice nih apa aja yang sudah kita pelajari malam hari ini. Oke, silakan teman-teman malam hari ini sepertinya untuk sesi materi kita sudah dicukupkan ya karena sudah malam. Habis ini kita akan masuk ke sesi foto bersama bareng dengan narasumber kita. Silakan buat teman-teman yang hendak mengikuti foto bersama, silahkan siapkan wajah terbaiknya. Nah, yang ciwi-ciwi di sini yang mau cari kerudung, silahkan cari mukena andalan. Wah, yang cowok-cowok biasanya tinggal sisiran pakai tangan juga selesai ya. Nah, silahkan. Oke, macam-macam nih ya. Dari mana aja nih? Ada yang dari Bogor, ada yang dari Bengkalis, luar biasa. Oke, ada yang dari Konoha di sini, Kak Bian. Dari Konoha kelihatannya ya. Oke, ada lagi yang mau bergabung nih dengan foto bersama, silahkan. Nah, teman-teman juga boleh tuh connect bersama dengan Kak Cynthia ya di LinkedIn. Nah, silahkan teman-teman drop LinkedIn-nya juga boleh nanti ya di grup komunitas, biar kita saling terhubung. Oke, sudah ya. Nah, di sini sudah siap semuanya. Mimin tolong di screenshot juga ya. Oke, hitungan 3 ya. Siapkan wajah terbaiknya. Hitungan 3, 1. Oh, di sini ada berapa slide nih? Ada 6 slide. Kita kayaknya 3 slide aja yang paling depan ya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, mantap. Slide kedua. Ya, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Hitungan 3, 1, 2, 3. Mantap. Wah, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah hadir malam hari ini ya. Mau habis pulang kerja, habis pulang kuliah mungkin, masih ikutan kegiatan malam hari ini. Wah, pokoknya diapresiasi banget sama teman-teman dari PKF Digital School. Dari Mimin juga nih bersama saya di sini. Selamat malam ya teman-teman semua. Semoga kegiatannya bermanfaat. Teman-teman silahkan cek ya nanti mulai besok hari platform ini akan rilis. Teman-teman silahkan nantikan aja informasi lebih lanjutnya di Instagram PKS Digital School, kemudian di grup teman-teman masing-masing ya, untuk bisa mendapatkan akses setahun untuk platform Kinobi bersama PKS Digital School. Wah, setahun teman-teman asik banget ya. Nah, selamat beraktivitas kembali buat teman-teman semua. Kita tutup kegiatan malam hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih banyak ya buat Kak Cynthia, buat teman-teman dari Kinobi semuanya, Kak Angela yang sudah hadir. Semoga semuanya menjadi kebaikan untuk peserta dan untuk kakak semuanya. Dan juga untuk semua peserta yang sudah hadir malam hari ini, rekamannya nanti menyusul, teman-teman bisa cek di grup channel masing-masing ya. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri, selamat beraktivitas dan menjalani hari terakhir bekerja besok ya. Satu minggunya liburan, selamat berlibur. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Asa dan teman-teman semuanya. Iya, terima kasih banyak semuanya ya. Sampai berjumpa di kelas PK Digital School besok ya. Oke, terima kasih banyak semuanya.